Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam sebuah acara yang mengupas mengenai dunia estetika medicine. Inilah dia program cantik hanya ada di Simpo TV. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidangnya. Nah, inilah dia Dr. Dena Angelica. Halo dokter. Halo, ya dok. Apa kabar dokter? Baik, dokter. Baik ya dok, Dokter Dena makin cantik aja deh dokter. Makasih dokter Vanessa, sama dokter Makin juga. glowing ya dok ya. Nah dokter Dona, hari ini kita akan membahas suatu tema ya yang mungkin terlihat sepele nih dok. Benar. Untuk para pemirsa yang ada di rumah. Sepele tapi nih dok cukup mengganggu kadang penampilannya atau bahkan bisa menjadi suatu sign tanda-tanda menuju keganasan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai tai lalat. Nah, coba dicek dulu pemirsa yang ada di rumah siapa yang punya tai lalat. Karena kita akan bahas bersama Dokter Dona ya dok ya. Siap. Nah, oke, baik dokter. Aku mau tanya nih dok, secara definisi apa itu yang kita sebut dengan tai lalat dokter? Tai lalat ini memang sering kali ya dok ya. Sebenarnya kita di klinik estetik juga sebenarnya sering juga mendapatkan kasus tai lalat ya. Biasanya memang dikeluhkan pasien itu di area wajah, tapi sebenarnya bisa ditemukan pada area tubuh manapun sih sebenarnya. Pokoknya areanya adalah area kulit gitu. Nah, kenapa bisa ditemukan pada area kulit? Sebenarnya tai lalat ini adalah pertumbuhan daripada sel-sel pigmen pada kulit kita. Kan kita ada sel melanosit ya di kulit kita yang gimana dia menghasilkan pigmen warnanya apa, bisa warna coklat tua ya. Jadi tai lalat itu adalah bagian daripada kulit gitu ya, dimana sel melanosit di situ terdeposit cukup banyak berkumpul di situ sehingga menghasilkan warnanya lebih coklat atau lebih coklat tua gitu dibandingkan kulit sekitarnya. Nah, masalahnya adalah bentuknya bermacam-macam, biasanya bisa bulat atau oval, ukurannya pun bermacam-macam dari yang kecil sampai yang lebih besar, bisa datar, bisa juga timbul ya, bahkan teksturnya pun beda-beda, bisa halus, bisa kasar dok permukaannya, bahkan ada beberapa orang yang bahkan sampai ada tumbuh rambut juga ya di tai lalatnya, seperti itu. Nah, memang biasanya yang mengganggu untuk pasien adalah di area wajah ya, sehingga ingin dihilangkan. Nah, di wajah juga macam-macam dok, ada yang kecil-kecil, yang datar-datar gitu ya, malah sebenarnya jadinya manis ya kalau di area-area tertentu, misalnya di dekat lesung pipi gitu ya. Tapi ada juga yang justru tumbuh besar gitu ya, maksudnya ukurannya cukup besar, menebal ya, kadang di situ tumbuh rambut juga sehingga mengganggu secara estetik seperti itu. Nah, itu juga jadi dilemanya pasien karena kok mengganggu ya, ada tai lalat yang cenderung besar, timbul, menebal gitu ya, seperti istilahnya daging tumbuh gitu. Padahal itu sebenarnya kondisi yang cukup umum, tapi memang ada beberapa tanda-tanda yang nanti yang seperti dokter Vanessa bilang ya, bisa menuju ke keganasan gitu. Wah, ternyata inilah definisi dari tai lalat ya dok ya. Betul. Kadang jadi manis, tapi kadang jadi pahit ya dok ya. Aduh, jangan sampai dia dok ya jadi pahit ya dok. Oke dok. Nah, aku mau tanya dok, kira-kira apa yang menyebabkan tumbuhnya tai lalat ini dok? Oke, sebenarnya penyebabnya bermacam-macam dok. Yang pertama tuh memang genetik sebenarnya. Jadi memang ada kecenderungan diturunkan ya di dalam silsilah keluarganya gitu. Secara genetik kecenderungan untuk membentuk tai lalat. Jadi kalau dokter perhatikan ada orang kok yang tai lalatnya banyak ya gitu kan, di wajahnya banyak, di area tubuh lain pun di tangan, misalnya di punggung itu banyak. Tapi ada juga yang tidak gitu. Itu satu pertama, faktor genetik. Jadi kalau kita lihat biasanya di orang tuanya pun pasti mengalami kondisi yang sama ya, entah ayah atau ibunya. Terus yang kedua adalah faktor hormonal juga bisa ya, hormonal. Siapa nih kira-kira? Biasanya tuh ibu hamil dok. Ya, bisa juga pasien-pasien yang dalam usia pubertas, tapi kebanyakan ini adalah ibu hamil. Awalnya masa remaja, sebelum menikah, sebelum punya anak nggak ada. Tapi begitu dia hamil, dia mulai notice nih, mulai sadar kok ada ya tumbuh tai lalat di area-area yang tadinya nggak ada misalnya gitu. Terus bahkan ada juga yang udah ada tai lalatnya, tapi dengan dia kehamilan karena ada trigger hormon, jadi lebih gelap. Jadi seakan-akan tai lalatnya lebih nampak gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang dipengaruhi oleh faktor paparan sinar matahari dok. Jadi semakin sering terpapar sinar matahari, nah bintik hitam tai lalatnya semakin timbul, warnanya jadi semakin gelap, makin terlihat, pasien jadi makin nggak pede gitu ya dok ya. Nah, itu adalah beberapa penyebab daripada munculnya tai lalat gitu, atau yang memperparah juga bisa. Wah, ternyata multifaktorial juga ya dok ya, secara dari hormon, sinar matahari juga bisa ya sinar matahari dok, juga ya? bisa. Nah dokter, aku mau nanya dok ya,
terkadang itu kan tai lalat tuh tadinya kecil-kecil, Yes. ya kan? Nah, tiba-tiba tai lalat itu bisa membesar, Dok. Iya. Kira-kira penyebabnya itu apa ya, Dok ya? Oke, jadi memang tai lalat ini kan istilahnya nefus ya dok ya. Nah nefus ini sebenarnya umumnya itu tidak bergejala, umumnya sih aman ya. Maksudnya tidak mengganggu, cuman mengganggu secara estetik aja. Tapi kita nggak ada keluhan yang secara medis perlu dikeluhkan, cuman mengganggu secara penampilan. Ada yang muncul ketika dewasa ya, tadi karena pengaruh matahari dan hormonal. Ada yang dari kecil ya, atau mungkin kalau orang suka bilangnya tai lalat bawaan lahir gitu ya, atau tanda lahir gitu kan ya, suka banyak yang ngomong gitu karena istilahnya nefus juga. Kalau dari bidang medis ya ada nefus yang karena tanda lahir, ada juga nefus yang paparan karena hormon dan sebagainya. Nah tapi ada juga beberapa tai lalat ini yang cenderung bergejala dok. Nah gejala-gejalanya apa? Gejalanya tuh biasanya dia bisa membesar gitu ya, terus selain membesar gimana, progresivitas pembesaran tuh cepat. Jadi tadinya ukurannya kecil kok makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Terus pasien kadang mengeluhkan adanya rasa nyeri, ya. Kadang mengeluhkan rasa gatal. Bahkan ada juga yang mengatakan suka luka jadinya area tersebut gitu ya. Jadi suka berdarah di area yang muncul tai lalatnya itu. Nah itu bisa jadi salah satu marker atau tanda kita tuh untuk mencari dokter yang lebih ini ya, maksudnya lebih bisa mendiagnosis apakah ini menuju ke area keganasan. Karena sebenarnya bentukannya mirip-mirip nih sama tai lalat gitu ya. Meskipun tai lalat pada umumnya sih tidak bergejala gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada gejala seperti tadi gitu ya, progresivitas pertumbuhannya cepat, ada gejala misalnya gatal atau mudah berdarah seperti itu, nah itu harus dikonsultasikan gitu ke dokter yang memang ini ya, ke betul. dokter biasanya spesialis spesialis kulit, ya? betul. Okay. Betul. Nah, jadi kita para pemirsa yang ada di rumah perlu ya memperhatikan kurang lebih tai lalat ini membesarnya seperti apa. Benar. Karakteristiknya. Apakah yang pertama, apakah dia mudah berdarah ya kan? Ya, Permukaannya rata atau tidak? Betul. Dari segi pewarnaannya juga perlu kita perhatikan. Karena ini bisa menjadi salah satu tanda ya, yes, dok tanda ya, awal, prekursor dari keganasan. Benar. Nah, oke pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Cantik bersama saya Dr. Vanessa Zahra. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, hari ini kita sudah bincang-bincang ya dok ya, mengenai tai lalat dokter. Nah, aku mau nanya dok, bagaimana cara terjadinya pembentukan tai lalat dokter? Oke, jadi sebenarnya pembentukan tai lalat ini penyebabnya sendiri itu masih, tadi ada beberapa faktor memang dok, tapi sebenarnya kalau secara kita bilang etiologi kedokteran itu masih diperdebatkan. Nah, ada yang mengatakan kalau memang nefusnya ini atau tai lalat ini muncul pada saat sejak dari lahir itu dari proses embriologi. Jadi dari proses pembentukan janin ada perpindahan sel melanosit ke area tersebut sehingga melanosit itu jadi berkelompok, di mana sel melanosit ini nanti akan membentuk melanin sehingga ya dia akan berkumpul pigmennya hanya pada lokasi itu aja. Makanya terkonsentrasi di situ, warnanya lebih coklat atau coklat tua gitu ya. Misalnya kayak gini, aku juga punya ya, aku juga punya kan di wajah. Aku juga ada di sini. Juga ada ya kelihatan ya. Nah, itu tai lalat yang memang dari sudah ada gitu ya dari dulu. Bahkan ya bisa aja selama kita beranjak dewasa dia lebih terlihat, lebih muncul, lebih jelas, itu bisa. Seperti itu. Jadi bisa sebenarnya karena dari awalnya proses embriologi sudah terjadi, pada saat itu terjadi perpindahan sel melanosit dan berkelompok di area tersebut dan melaninnya menumpuk di situ gitu. Seperti itu dok. Ditambah dengan ada faktor-faktor yang lain tadi, hormon ataupun paparan sinar matahari. Jadi ternyata penyebabnya ini dan proses mekanismenya ini masih menjadi perdebatan ya dok? Betul. Masih menjadi tanda tanya dalam dunia medis ya dok juga, ya? Betul. Oke, nah dokter, sekarang ini kan lagi banyak yang hits banget ya dok ya, mengenai krim-krim yang katanya nih dok, bisa membantu menghilangkan dari tai lalat. Katanya kalau kita olesin krimnya, itu lama-lama tai lalat itu copot. Ya mungkin semacam kayak krim untuk kutil mungkin ya gitu. Tapi apakah betul krim-krim seperti itu bisa membantu untuk menghilangkan tai lalat dok? Oke, jadi sebenarnya tai lalat ini kalau kita bicara mengenai
terapinya ya dok ya, sebenarnya disarankan itu sebenarnya belum ada terapi topikal sih yang digadang-gadang bahwa bisa untuk mengatasi tai lalat. Jadi sebenarnya mengatasi tai lalat secara alami atau menggunakan skincare itu bukan itu sebenarnya terapinya gitu ya, karena terapi utamanya nanti adalah ke arah electrocauter sebenarnya gitu. Nah, kenapa kok jadi ada muncul skincare yang bisa dan sebagainya ya dikatakan gitu ya. Sebenarnya cara kerja mereka ya hanya untuk mengelupaskan lapisan kulit di luarnya gitu. Sehingga nanti ya tai lalatnya akan ikut mengelupas juga bersama dengan kulitnya yang mengalami pengelupasan. Tapi apakah bisa sepenuhnya menghilangkan tai lalat? Tidak juga. Ya apalagi tai lalat ini meskipun kelihatannya di permukaan itu kecil ya dok ya, terkadang itu justru sel manusia di dalam gitu. Jadi meskipun kita sudah lakukan tindakan electrocauter aja gitu ya dengan tentunya tenaga medis profesional, itu bisa kembali lagi gitu. Jadi kadang tuh nggak bisa cuma sekali treatment terus langsung hilang nefusnya atau tai lalatnya. Apalagi kalau tai lalatnya yang cukup besar diameternya ya, ukurannya besar dan timbul, wah itu lebih harus diulang lagi itu dok treatmentnya gitu ya. Bahkan ada yang mengerjakan sampai 2 kali atau 3 kali supaya tampilan tai lalatnya semakin lama semakin tidak terlihat. Seperti itu dok. Wah, jadi ternyata pemakaian krim ya dok ya, itu tidak bisa menjadi Betul. salah satu terapi untuk menghilangkan tai lalat ya dok Betul. ya. Justru aku mau nanya nih dok, treatment apa sebetulnya yang tepat untuk menghilangkan tai lalat dok? Oke, sebenarnya terapi yang tepat untuk menghilangkan tai lalat itu adalah yang pertama pasti kita harus ngecek dulu dok, ya jangan langsung kita ngeliat lesi gitu ya, coklat ketuaan gitu ya, terus kita langsung electrocauter karena tadi ada kemungkinan menuju keganasan karena tanda awal daripada lesi kanker kulit gitu ya, kalau kita bicara keganasan itu kan kanker kulit ya sebenarnya, itu bisa ditandai dengan adanya seperti model tai lalat. Nah makanya kita perlu cari tahu dulu nih ke pasien gitu ya, ini ukurannya gimana gitu ya, mungkin besar atau tidak, batasnya tegas atau tidak, ada gejala-gejala atau tidak. Nah kalau memang tidak ada semuanya clear dan yang mengganggu adalah secara estetiknya tanpa ada keluhan medis yang lain, oke lah kita bisa menghilangkan dengan menggunakan yang namanya electrocauter. Jadi sebenarnya kulitnya kita bakar dok, jadi tai lalatnya kita bakar sampai ke dasar daripada tai lalatnya supaya pada saat proses penyembuhan tidak muncul lagi deposit pigmen di area tersebut. Jadi kita bisa katakan tai lalatnya itu dihilangkan gitu ya, dengan cara memang dilukain kulitnya, dibakar gitu dengan menggunakan alat yang nantinya akan memberikan energi panas membakar kulitnya seperti itu dok. Nah nanti setelah luka gimana? Setelah luka ya kulit akan regenerasi, akan tumbuh kulit baru gitu ya. Ada luka koreng dulu, setelah itu pengelupasan. Nah harapan kita adalah kulitnya itu kembali ke warna kulit pasiennya gitu ya, dan nefusnya tidak muncul lagi. Tapi apakah bisa muncul lagi? Jawabannya bisa. Kalau kita melakukan electrocauternya tidak cukup dalam sampai ke sel-sel melanositnya itu semuanya bisa kita bersihkan gitu dok, sehingga nanti pada saat proses pemulihan kok mulai kelihatan lagi ya ada bintik hitamnya, kadang baliknya kayak semula, kadang udah lebih berkurang tapi tetap harus kita lakukan terapi ulang gitu, seperti itu dok. Wah, ternyata justru tindakan tepatnya dengan electrocauter ya dok betul. ya. Nah dok, untuk electrocauter sendiri ini bisa kita lakukan di mana dok biasanya? Oh kalau electrocauter memang bisa kita lakukan di salah satunya klinik kecantikan gitu ya, atau di klinik-klinik bedah ya, bisa sih sebenarnya klinik bedah umum bisa. Nah terus kemudian satu lagi dok, sebenarnya tidak ada batasan sih seberapa besar atau seberapa tebal tai lalat yang bisa di counter gitu. Tapi perlu diingat adalah kalau semakin besar diameter daripada ukuran tai lalatnya, pasti luka daripada electrocauter yang kita kerjakan akan lebih luas ya, sehingga nanti pada saat proses penyembuhannya akan kemungkinan terjadilah yang namanya bopeng seperti itu. Jadi biasanya memang kalau untuk tai lalat yang besar yang timbul, seringkali kita malah lakukannya adalah pembedahan minor. Jadi bedah kecil ya, kita ambil bagian yang ada tai lalatnya yang timbul tersebut, terus kita lakukan penjahitan seperti itu. Jadi di insisi ya dok Iya, ya. betul. Jadi dilakukan bedah minor. Kalau bedah minor berarti kita masuk ruang operasi dong ya dok ya? Masuk ke ruang operasi kecil lah ya. Ruang operasi kecil lah ya. Jadi itu sebetulnya bukan operasi yang besar benar, ya. betul. Dan biasanya pasien juga tidak perlu dianestesi. Betul sekali. Hanya lokal aja, anestesi betul, ya. lokal aja biasanya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, kalian tidak perlu khawatir jika memang terdapat tai lalat ya dok ya. Betul. Bisa langsung dikonsultasikan nih ke dokter terdekat atau dokter kesayangan Anda. Nah dok, satu lagi, aku mau nanya ya dok ya,
Tadi kan dokter sempat menyebutkan kita bisa electrocauter ya kan dok ya. Nah apakah itu bisa terjadi kambuh lagi dok? Baik itu dengan kita tindakan electrocauter ataupun dengan tindakan bedah minor dok? Oke, kalau untuk tindakan bedah minor sih karena sudah diambil kulitnya dan biasanya diambil tuh tidak cuma hanya telalat tapi juga sedikit kulit sekitarnya dan kemudian dijahit kembali. Jadi kan sebenarnya sel manusia itu sudah diambil ya dok ya. Jadi kalau untuk pembedahan eksisi sih hasilnya tidak berulang, jadi misalnya permanen ya. Dan sebenarnya kalau untuk lesi-lesi besar aku juga sangat menyarankan untuk dibedah insisi aja, bedah minor aja. Kenapa? Karena hasil daripada jahitannya itu hanya satu garis aja. Jadi kalau apalagi kan biasanya pasien-pasien yang minta untuk diangkat itu adalah pasti keluhannya di wajah dok. Betul. Jadi kalau misalnya kita kauter, telatnya besar, timbul, lukanya lumayan lebar, yang dikhawatirkan adalah jadinya lukanya nggak rata, muncullah bopeng pada kulit, nanti masalah lagi, masalah nomor 2 gitu. Jadi kalau agak besar biasanya aku minta disarankan untuk lakukan bedah minor aja supaya jahitannya lebih rapi, jadi tidak berbekas gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil ya aku lebih menyarankan justru dengan menggunakan electrocauter gitu ya. Tapi bisa nggak muncul lagi? Bisa dok. Ya tadi itu tergantung seberapa dalam dokter membersihkan si sel-sel melanosit penyebab pembentukan si nefus ini. Gitu. Wah luar biasa sekali dokter Dona. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di program Cantik. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, hari ini kita sudah bincang-bincang ya mengenai tai lalat ya dok ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih dok, karena dokter kan dari tadi udah sebut terus nih dok, treatment apa yang cocok untuk menghilangkan tai lalat ya kan? Salah satu adalah dengan electrocauter dan juga operasi kecil ya dok ya. Betul. Nah, aku mau nanya dok, apakah ada dok efek samping dari treatment electrocauter dokter? Oke, jadi kalau treatment electrocauter kan memang kita membakar ya dok ya, kulit yang memang terdapat tadi tai lalatnya. Jadi pasti ada luka bakar, ya kan? Nah kalau ada luka bakar ya pasti ada proses pemulihannya. Nah biasanya yang pasien rasakan sih sebenarnya kalau luka bakar itu ya perih-perih gitu ya dok ya, perih, panas pada saat selesai pengerjaan. Nah tapi untuk tai lalat yang agak timbul dan cukup lumayan agak sedikit besar tapi masih di electrocauter, biasanya kita akan lakukan dulu tetap anestesi topikal. Jadi tai lalatnya tidak langsung di kauter gitu ya dok ya, jadi kita anestesi topikal dulu kurang lebih 30 menit, atau kalau untuk ukuran yang agak sedikit besar kita tambah lagi injeksi lokal juga bisa sedikit. Setelah itu baru kita lakukan electrocauter. Nah setelah kita lakukan electrocauter, dibakar kulitnya, ada luka. Nah biasanya dirasakan setelah afternya tuh memang agak-agak sedikit-sedikit nyeri gitu ya, tapi masih bisa ditahan oleh pasien. Terus apa aja sih yang bisa terjadi gitu ya, karena dia ada luka bakar, jadi tergantung kedalaman seberapa dalam kita melukai jaringan kulitnya. Nah yang paling sering adalah kulitnya jadi coklat. Ya jadi setelah tai lalatnya tidak timbul, tapi muncul nih bekas luka yang warnanya cenderung lebih coklat, itu kita sebut dengan hiperpigmentasi. Ya bekasan electrocauter yang kita kerjakan, karena kalau ada luka pasti ada peradangan. Jadi mengaktifasi proses pembentukan melanin di situ. Nah, akhirnya jadilah lebih coklat. Atau bisa juga malah jadi tadi bopeng dok, karena kita melukainya cukup dalam sehingga nanti kolagenisasi yang terbentuk tidak cukup untuk menutup lukanya. Jadi akhirnya scars, bopeng, nggak rata tampilannya, seperti itu. Jadi biasanya aku akan edukasi ke pasien, kemungkinan terjadi adalah 2 hal itu dok yang paling sering. Tapi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir dok, karena kalaupun hiperpigmentasi terjadi, kulit kita akan terus berproses sampai dengan 3 minggu proses pemulihannya. Begitu juga dengan bopeng. Jadi kalau sampai terjadi bopeng, kita tunggu dulu 3 minggu biasanya sampai lukanya sembuh sempurna. Nah setelah di 3 minggu itu biasanya kalau ada PIH bisa hilang, makin memudar. Dan kalau misalnya ada luka bopeng masih ada kesempatan untuk jadi lebih rata dok. Gitu. Nah gimana kalau misalnya nggak rata, atau gimana kalau misalnya pigmentasinya masih ada, baru kita lakukan treatment tambahan. Kalau untuk pigmentasi yang simpel-simpel, kita bisa kerjain chemical peeling, bisa kerjakan laser juga dok untuk meratakan warna kulitnya. Atau bahkan 1 minggu setelah treatment, ketika luka bakarnya sudah proses pemulihan, kulitnya sudah mulai tumbuh, dokter bisa kasih produk yang fungsi untuk mencerahkan kulit juga dok, secara topikal, jadi dioles gitu ya. Setelah 3 minggu masih ada, baru kita chemical peeling. Nah, terus kemudian bagaimana kalau bopeng dok? Kalau bopeng, kalau dia belum rata juga, biasanya kita bisa kerjakan laser, atau bisa kita lakukan membuat perlukaan kecil dengan menggunakan microneedle. Ya jarum yang ada jarum kecil-kecil gitu ya dok ya, bentuknya kayak pen gitu kan ya.
Kita buat luka-luka kecil, terus kita tambahkan serum supaya nanti pertumbuhan kulitnya bagus dan bisa lebih rata. Seperti itu dok kurang lebihnya. Jadi bukan nggak ada resiko, pasti semua tindakan ada resikonya, tapi yang paling penting adalah konsultasikan dulu keadaannya, dan yang penting itu sebenarnya dokter yang mengerjakan, kalaupun ada kemungkinan seperti itu, tahu cara mengatasinya sih dok. Gitu dokter Vanessa. Wah, jadi ternyata efek samping dari yang namanya electrocauter ini kita nggak perlu khawatir ya dok ya, Yes, karena nggak perlu kita khawatir. akan mendapatkan treatment yang sesuai ya dok ya Betul. setelah dilakukannya electrocauter. Yes. Nah, dok, aku mau nanya dok, Iya. sebetulnya electrocauter itu sakit nggak ya dok ya? Kalau tidak dilakukan anestesi sakit pastinya. Oh oke, karena dia Iya. agak cekit-cekit kali ya Cekit-cekit, dok karena ya. saya benar-benar ya dibakar dok, panas jadinya. Kan trauma panas gitu ya. Jadi pasti perlu anestesi topikal minimal. Tapi beberapa pasien yang misalnya lesinya emang cukup besar, atau mungkin dia memang kan karena ambang rasa nyeri setiap orang berbeda-beda ya. Misal ambang rasa nyerinya cukup rendah, nah biasanya aku akan kasih lagi anestesi lokal. Oh, oke. Biasanya tambahin itu Diinjeksi dan ya dok ya. dengan cara injeksi secara lokal di area yang mau kita lakukan electrocauter. Setelah itu nggak terasa dok, nyaman banget pasiennya, nyaman. Jadi pengerjaan electrocauter ini termasuk kategori yang nyaman sebenarnya pengerjaannya. Gitu. Nyaman, singkat ya, Iya, ya, dok singkat, ya. betul. Nyaman, singkat, dan langsung terlihat ya dok Yes, ya. langsung terlihat hasilnya. Wah. Dan kalau sampai timbul lagi misalnya tai lalatnya, kita tinggal lakukan pengulangan electrocauter. Oh, Biasanya oke. 1 bulan setelahnya dok. 1 bulan setelahnya dilakukan pengulangan Iya, lagi dok. pengulangan Itu kalau setelahnya. timbul lagi, kalau nggak timbul, Kalau nggak timbul udah nggak apa-apa, Sudah cukup. nggak apa-apa ya, Dok, ya? Cukup Tinggal kita ya? lihat aja ada bekas warna kulitnya nggak sama, atau ada bopeng atau tidak gitu. oh, oke. Nah, baik dok, aku mau nanya dok ya, apa saja yang bisa kita lakukan dok sebagai post care treatment setelah dilakukannya electrocauter dokter? Oke, jadi setelah ada electrocauter sebenarnya kita harus menjaga kebersihan lukanya. Yang pertama pastinya biasanya 3 hari pertama kalau memang lukanya banyak ya dok ya, ada di beberapa titik, aku minta pasien untuk mencuci wajahnya itu dengan air minum ya. Jadi bukan pakai air keran tapi air minum supaya meminimalisir aja sih terjadinya adanya infeksi. Terus yang kedua adalah aku juga memberikan salep antibiotik biasanya. 3 hari dipakai sampai lukanya menutup. Biasanya 3 hari luka sudah mulai menutup, sudah mulai terjadi proses pemulihan, sudah muncul koreng biasanya gitu ya. Nah setelah 3 hari biasanya antibiotik boleh di stop, setelah itu bisa masuk ke moisturizer biasa aja, maksudnya penggunaan moisturizer wajah dan sunscreen boleh dipakai. Tapi kalau untuk serum-serum biasanya aku minta pasien untuk tunggu sampai dengan 1 minggu. Ya kalau untuk area wajah, karena kan serumnya pasien ini dan juga krimal meracikan tentunya ya. Terkadang ada pasien yang mau menghilangkan relati kita, tapi ternyata masih punya skincare rutin mungkin dengan krim dokter. Nah itu sebaiknya disarankan untuk stop 1 minggu dok. Takutnya iritasi, karena kita membuat luka kan, jadi begitu ada luka pasti lebih menyerap, lebih terserap dok produk-produk bahan aktif yang kita pakai. Nah itu bisa menimbulkan iritasi. Dan satu lagi jangan lupa menghindari paparan sinar matahari langsung. Ya itu juga penting karena pada saat proses penyembuhan luka kulit kita tuh cenderung fotosensitif. Jadi kalau kita berjemur, kita terpapar, malah jadinya PIH nanti. Betul. Malah akan muncul pigmentasi. Bukan karena akibat pengerjaan dokternya, tapi akibat dari aftercare kita yang kurang tepat dok, seperti itu. Dan tentunya tidak melakukan treatment-treatment lain yang bisa menghambat proses pemulihan. Misalnya kita ada luka nih di wajah setelah electrocauter, terus kita mau facial, mau laser, mau ngerjain treatment-treatment yang lain. Nah sebaiknya ditunggu dulu sampai proses pemulihannya selesai dengan baik. Nah setelah itu baru kita lakukan treatment, seperti itu dok. Nah berarti proses pemulihannya sampai dengan baik itu mungkin sampai dengan apa dok biasanya? Sampai berapa lama ya? Biasanya kalau kita mau lihat proses pemulihannya itu sampai lukanya benar-benar sembuh, mengelupas tubuh kulit baru, biasanya 7 sampai 14 hari. 7 sampai dengan Betul, 14 hari ya dok? tergantung seberapa dalam lukanya dan tergantung proses pemulihannya. Nah, aku ada pasien juga dok, orang tua kebetulan, jadi agak lama, jujur agak lama. Dia sampai dengan 14 hari. Tapi ada juga yang anak muda 5-7 hari udah sembuh, udah bagus, udah ngelupas kulitnya, udah ganti kulit baru. Tapi ada juga yang lambat karena proses pemulihan yang karena usia. Tapi kita bisa bilang 7 sampai 14 hari, terus bisa kita tunggu sampai dengan 3 sampai 4 minggu untuk lihat kondisi kulitnya sudah membaik banget, yang tadinya mungkin ada sedikit bekas udah bagus, yang tadinya ada bopeng udah rata kulitnya, seperti itu. Jadi kita lihat ya setelah 1 bulan biasanya aku minta pasiennya kontrol. Wah, luar biasa sekali. Nah, inilah dia pemirsa bincang-bincang kita hari ini mengenai tai lalat ya, Dok ya. Walaupun cantik, walaupun katanya bisa manis, tapi juga Bisa pahit ya dok? bisa pahit. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah, jika kalian ada keluhan ingin menghilangkan tai lalat, wajib sekali untuk melakukan konsultasi dengan dokter
kesayangan Anda. Nah, inilah dia bincang-bincang kita hari ini. Saya Dr. Vanessa Zahra bersama Dr. Dana Angelika mohon pamit undur diri. Inilah dia program cantik hanya ada di Simpo TV.